format usulan rencana anggaran biaya ini tentu sesuai dengan aturan ya PMK nomor 39 tahun 2024 ya, yang terbaru mungkin ada ya. Kemudian tata cara pengadaan barang jasa, bagaimana pelaksanaannya ya, kemudian seluruh nominal ini tertuang dalam kontrak pendanaan dan sebagainya ya, dan pelaksana program usaha bangsa diwajibkan membuat RAB dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disesuaikan dengan bukti yang sah dan dapat diverifikasi. Ini poin-poinnya Bapak Ibu, upah dan jasa maksimal 5%, teknologi inovasi minimal 50%, pelatihan maksimal 10%, perjalanan dalam negeri maksimal 20%, pendampingan 10%, kemudian lainnya misalnya untuk luaran itu 5%. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu ya, ketentuan biaya upah dan jasa maksimal 5% ini apa saja ya, tidak diberikan pada tenaga kerja dari mitra sasaran, mitra kerjasama, mitra pemerintah, dan mahasiswa. Ya. Tidak diberikan uang lembur pada uang makanan, pada uang makan, pada rincian nama yang telah mendapatkan kelompok biaya ini. Ya. Jadi ini ada beberapa aturan yang nanti akan Bapak Ibu jumpai di panduan ya detailnya. Ya, misalnya satuannya 25.000 orang per jam, ya, maksimal 3 jam sehari dalam kurun waktu 20 hari kerja. Kemudian bantu lapangan 80.000 orang hari ya, maksimal 20 hari dalam sebulan. Nah, ini ada beberapa larangan yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya secara detail rinci ya, karena waktu saya tidak membaca semuanya. Kemudian ini biaya teknologi dan inovasi minimal 50%, ini yang paling penting Bapak Ibu, minimal 50% ya. Di situ harus dijelaskan ya, kelompok di dalam biaya teknologi inovasi ini ya, melampirkan kwitansi, nota, bukti bayar yang real dan sebagainya ya, minimal mencantumkan informasi perusahaan, toko, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama, jumlah barang dan sebagainya. Kemudian komponen di situ ada 2 komponen, yaitu barang atau bahan produksi ya, dengan subkomponen yang mengacu pada peraturan perundangan. Kemudian yang kedua alat produksi seperti mesin, peralatan sesuai ketentuan. Nah, kemudian juga ada beberapa peralatan yang mungkin dibuat sendiri ya, atau sesuai dengan katalog harga atau dengan dokumen harga perkiraan sendiri atau HPS. Nah, kemudian komponen biaya teknologi inovasi 50% ya, larangannya ini tidak boleh kurang dari 5% ya, tapi boleh lebih ya. Dan di situ tidak diperbolehkan untuk pembangunan sarana prasarana, tidak boleh membeli furniture, tidak boleh untuk merenovasi ruangan atau konstruksi, tidak boleh untuk pembelian bangunan, peralatan bangunan, renovasi bangunan, pembelian lahan atau tanah, pembelian kendaraan operasional, pembelian komputer, laptop, HP, printer ya. Juga kamera itu mestinya juga tidak boleh di sini ya. Jadi Bapak Ibu harus detail di sini. Kemudian kelompok biaya pelatihan maksimal 10% di sini. Kelompok biaya ini mencakup biaya makanan atau kudapan dalam pelaksanaan kegiatan workshop, sosialisasi, FGD, atau pelatihan di sini. Nah, yang penting pelaksanaan kegiatan luring ini, kudapan itu minimal 2 jam ya, luring ya, sedangkan untuk biaya makanan untuk kegiatan luring minimal 4 jam. Nah, makan dan atau kudapan hanya diberikan apabila melibatkan mitra sasaran atau mitra pemerintah ya, dan kegiatan yang bersifatnya internal tanpa melibatkan mitra sasaran atau mitra pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan ya, kwitansi untuk komponen anggaran ini. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti detailnya biaya perjalanan dalam negeri, transportasi dan ke bandara, stasiun, pelabuhan, tiket pesawat, ya, uang harian di situ harus jelas itu. Jadi tidak boleh melebihi dari ketentuan, ya. Kemudian di situ juga nantinya Bapak Ibu juga menyertakan bukti-bukti dari perjalanannya, ya. Ini. Jadi Bapak Ibu nanti ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian ya,
Ini misalnya kaitannya dengan perjalanan harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan, ya. Jadi bukan perjalanan yang lain-lain, ya. Kemudian ada kaitannya dengan substansi pengembangan teknologi inovasi. Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keberdayaan mitra, ya. Tidak diperkenankan untuk perjalanan manajemen program seperti kepentingan monitoring evaluasi. Ya, kemudian ada surat tugas dari LPPM, perjalanan yang dianggarkan hanya diperlukan untuk di dalam negeri, ya, dengan mengacu ketentuan yang diatur, ya. Kemudian untuk biaya pendampingan, ingat ini pendampingan, ya, maksimal 10% pendampingan. Nah, komponen pendampingan ini adalah satu kelompok biaya pendampingan mencakup komponen honorarium untuk tim pendamping saja, ya. Tim pendamping dapat diberikan honorarium apabila melakukan kegiatan pendampingan, misalnya penulisan proposal, pendampingan rekomendasi mitra pemberi dana, ya. Kemudian maksimal satuan biaya honorarium narasumber adalah 900.000 per hari, ya. Pertanggungjawaban satuan biaya harus disertai bukti pembayaran pada setiap kegiatan, ya, sesuai dengan catatan hasilnya tadi. Nah, ini jadi Bapak Ibu harus mengisi di sini, ya, apa yang diperbolehkan ini. Nah, dalam kelompok biaya ini tidak dibolehkan digunakan untuk biaya perjalanan bagi pelaksana maupun pendamping. Jadi hanya untuk honorarium tim pendamping, ya, 10% ini. Kemudian kelompok biaya lainnya maksimal 5%, ini ketentuan kelompok biayanya untuk utamanya pemenuhan luaran wajib saja dan pendaftarannya. Kemudian luaran berita media massa, luaran video, ya, luaran poster, komponen lainnya seperti ATK, perjalanan, pengelolaan program monitoring, evaluasi yang pelaporan bersumber dana dari internal perguruan tinggi. Jadi internal perguruan tinggi mestinya juga sharing, ya, di dalam program kaitannya dengan monitoring evaluasi. Kemudian pertanggungjawaban ini diwajibkan memberikan kwitansi real, mencantumkan informasi yang jelas, ya, di dalam kwitansinya sesuai dengan aturan juga perpajakan. Nah, dokumen-dokumen keuangannya di sini dilakukan juga di laman Bima, ya, ada catatan harian, kemudian dokumen apa saja yang diperlukan, daftar hadir, bukti pembelian, nota kwitansi, dokumen perjalanan, ya, dokumen honorarium upah jasa, ya. Ini contoh kwitansinya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu membuat sendiri, mengarang sendiri, tapi sudah ada contoh-contoh, ya. Jadi di dalam buku panduan itu semuanya sudah komplit, lengkap, ya. Bapak Ibu tinggal membaca detailnya di situ, ya. Contoh dokumennya di sini, biayanya, komponennya, kelompok apa, item, satuannya, volume, semuanya ada yang nanti akan disesuaikan dengan pengisian di dalam Bima, ya. Ini contoh dokumen kelengkapan pelaporan keuangan. Ini juga ada kwitansi pembayarannya di situ, ya. Pastikan di situ isiannya, ya. Kemudian contoh dokumen kelengkapan pelaporan keuangan ini, bukti pembayarannya dan bagaimana jumlah yang harus disertakan di situ, bukti-buktinya Bapak Ibu. Ini contoh dokumennya, ya, contoh notanya, invoice-nya, ya, kwitansi yang sebelah kanan ini, ya. Kemudian ini contoh dokumen kelengkapan pelaporan keuangan, kelompok komponen perjalanan, ya, surat tugas, SPPD, dokumentasi kegiatan, bukti pembayaran tiket, kwitansi, ya, perjalanan sewa kendaraan juga harus menyertakan bukti-bukti yang sudah ditentukan, ya. Ini untuk pelaporan komponen perjalanan, Bapak Ibu, rekapnya seperti ini. Ini contoh kelompok komponen perjalanan, ya. Misalnya ada kartu tolnya yang dipakai, ya, kemudian transaksinya berapa, kwitansinya di situ, ya. Nah, ini contoh-contoh dokumen perjalanan kalau menggunakan sewa, ya, sewa kendaraan, sewa mobil di situ, ya. Lengkapi juga dengan dokumen yang diperlukan di sini. Kemudian contoh rekapnya ini, ya. Kemudian ini kelompok biaya pelatihan, ada surat undangan, pengumumannya, dokumentasi kegiatan, daftar hadir,
bukti pembayaran, nota kwitansi, ya. Kemudian komponen pelatihan di situ juga lengkap, ya. Ini bukti-buktinya diunggah di situ, ya. Kemudian contoh komponen biaya lainnya, ini rekapnya, ya, pembayaran dan hasil pemenuhan luaran wajib. Misalnya ini untuk bukti bayar 3 pemuatan video, ya. Kemudian bukti bayar untuk di jurnal, ya, publikasi, ya, dan sebagainya, ya. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu nanti kita sambung di dalam diskusi, ya. Apabila ingin ada yang ditanyakan, nanti kita diskusikan secara lengkap, ya.